Halo semuanya, apa kabar? Kembali dengan gue Jeps, dan sebelum gue mulai review kali ini, gue mau tanya dulu, kalian lebih suka keyboard bahan plastik atau bahan aluminium? Coba komen di bawah. Nah, hari ini kita akan ngeliat Spade 65, keyboard terbaru dari Noir Gear yang masuk ke kelas budget menengah. Nggak budget-budget banget lah. Tapi kalau kalian mau upgrade keyboard mechanical kalian, mungkin ini solusi yang cukup oke. Soalnya harganya nggak terlalu mahal dan fitur yang kalian dapetin itu bagus banget. Ada di keyboard-keyboard high-end. Untuk informasi, gue nggak dibayar sama Noir Gear untuk review keyboard kali ini, tapi gue dikasih barangnya untuk gue coba dan pakai sehari-hari. Jadi ini review jujur gue. Yang pertama, kita akan bahas soal kelengkapannya. Kalau kalian beli keyboard lokal, kayaknya belum ada deh yang ngasih carrying case kayak begini. Hardcase yang di dalamnya udah ada foam dan kompartemen untuk nyimpen barang kayak kabel atau buku manual. Kalian juga akan dapat 2 jenis kabel, nggak cuma yang biasa, tapi juga cold cable. Terus juga ada keycaps tambahan untuk layout split spacebar dan ISO yang enternya kayak begini. Kalian juga akan dapat 3 switch tambahan, keycaps dan switch puller, dan hex key untuk buka keyboardnya. Kalian juga akan dapat authentication card yang elegan, ada kartunya. Jangan sampai hilang karena ini yang nunjukin keyboard kalian asli Spade 65. Di sini kalian juga dapat penutup plastik cover yang bisa dipakein di keyboard kalian kalau nggak dipakai supaya nggak debuan. Dari pengalaman gue sama keyboard lokal, ini sih memang salah satu yang paling lengkap. Spade 65 ini ada 2 opsi warna, ada yang obsidian black kayak begini, dan juga ada yang pale golden. Keduanya udah dapat keycaps yang keren, temanya sih menurut gue mirip GMK Maestro ya, tapi ada beda dikit. Udah bahan PBT dan dice up. Untuk switch ada opsi linear dan opsi tactile. Tapi karena gue sukanya linear, kedua keyboard ini pakai switch yang linear, KTT KU Orange. Kalau yang tactile itu KTT KU Brown. Udah pre-loop, cukup smooth, enak dipakai gaming dan dipakai ngetik. Beratnya 48 gram, bahannya PC top, foam stem, dan nylon bottom. Kalau kalian mau beli versi barebone yang nggak dapat keycaps dan switch itu juga bisa. Secara fisik, ini keyboardnya cakep dengan bahan case aluminium dengan engrave di belakangnya. Dan di bagian sampingnya ada art deco kayak begini. Sedangkan untuk di bagian ujung sininya itu dia nggak tajam, kayak kepotong gitu, yang menurut gue bikin looknya lebih elegan. Untuk mountingnya ini udah gasket mount, jadi ngetiknya cukup empuk. Tapi kita coba dulu flexnya kayak gimana. Ini keyboardnya cukup flex, jadi kalau kalian mau yang lebih stiff, itu ada opsi FR4 plate yang harganya gue taruh di sini. Nah, ini ada banyak opsi layout, selain layout biasa yang ANSI, ada yang ISO, ada yang split spacebar, ada yang ISO bersamaan dengan split spacebar. Dan gue mau ngingetin sekali lagi kalau kalian udah dapet keycaps ekstra untuk layout ini. Jadi kalau kalian beli plate ya nggak perlu cari keycaps lagi. Untuk koneksinya ada 3, bisa via Bluetooth, bisa via kabel, dan juga bisa via dongle. Switch on off-nya ada di sini. Baterainya cukup gede di 4000 mAh, jadi kalau nggak pakai RGB, itu bisa dipakai seminggu sampai 2 mingguan atau lebih tergantung pemakaian kalian. Di setiap key-nya udah full RGB backlight, dan ini south facing, nggak akan ada interference sama keycaps cherry profile. Untuk keyboard pre-build, stabilizersnya ini oke banget. Gue udah coba di yang opsi yang hitam sama yang gold, ini keduanya nggak ada rattle, nggak ada ticking, jadi gue rasa ini nggak perlu dimodif atau diganti lagi. Sekarang kita masuk ke typing testnya. Overall gue rasa ini keyboard yang worth it untuk harganya. Kalau kita ngomongin spek, memang dia ini mirip sama keyboard 65% lain karena di layout segini memang susah sih untuk bikin satu keyboard itu beda dari keyboard yang lain. Kecuali ya mungkin dibikin jadi kayak 70% atau tambahin knob di posisi yang lain.
Tapi kalau kita ngomongin dari keyboardnya sendiri, segi case-nya, keycaps-nya, dan kelengkapannya, gue rasa ini worth it banget, bagus banget. Gue sempat alamin problem di mana keyboardnya kurang responsif, kayak suka tiba-tiba delay di ketiga mode koneksi. Tapi abis gue cek sama tim Noirgear, ternyata tinggal di-update firmware-nya. Dan abis gue update, so far gue belum ngerasain kendala itu sama sekali. Jadi kalau kalian sebelumnya pakai keyboard yang plastik dan mau cobain keyboard aluminium, gue bisa banget rekomendasiin keyboard yang satu ini. Itu aja video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dan juga udah subscribe karena support kalian sangat berarti dan bikin gue semangat untuk terus berkonten. Jangan lupa tanya-tanya di bawah aja kalau ada pertanyaan dan sampai jumpa di video berikutnya.